penyakit ginjal atau mungkin lebih tepatnya penyakit belum lulus ya. Kita bicara penyakit belum lulus. Ini banyak sekali pertanyaan. Kita langsung mulai ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang raise hand. Saya bacakan dulu ya dari yang ini ada satu raise hand. Mungkin ini dijawab dulu. Dokter Rihi, ada pertanyaan apa dokter? Silakan. Dokter Rihi. Baik, kalau begitu kita tunda dulu dengan pertanyaan-pertanyaan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya coba urut ya. Pertama dari Dr. Ahmad Fahri Rosi. Tidak bisa Oh ya, mari silakan. Ya Pak, terima kasih. Selamat siang, saya pula. Ini Dr. Rizal, kemudian Dr. Rizky. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk Dr. Rizal. Tadi dikatakan sindrom ada anak laki 2 dibanding 1 dibandingkan perempuan. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kok beda? Mungkin ada bedanya. Kedua, dokter ini sama dokter Rizal kayaknya ada kasus COVID-19 karena kan banyak kasus COVID. Ada kasus COVID-19 yang berhubungan dengan nephrotic syndrome atau acute nephritic syndrome. Dok, terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, monggo silakan. Untuk seks pada nephrotic syndrome laki-laki lebih dominan daripada perempuan, itu memang datanya disebutkan begitu. Tapi kalau bicara penyebabnya, kemungkinan memang masih belum diketahui bro. Jadi memang ada unsur genetik juga, tetapi justru malah lebih dominan daripada yang laki-laki. Tapi kalau kenapa dia disebut itu pada laki-laki, pasti masih belum diketahui, hanya data saja yang itu. Kemudian kalau kasus pasien kami di bangsal nefrologi yang terkena COVID cukup banyak. Sampai saat ini mungkin baru 1 gitu berisi, tapi pada saat itu keadaannya sangat memburuk sekali. Kemudian kami dapatkan pasiennya dengan proteinuria dan hematuri dan fungsi ginjal yang turun. Gitu. Hanya 1 itu saja sih dok kalau yang. Tapi kalau pasien kita nefro kalau terjadi yang kemudian menjadi positif, ada yang kasusnya lupus, ada kasusnya sindrom nefrotik, ada yang kasusnya cabut, ada IgG gitu. Bisa tambahkan untuk COVID nefropatinya dok. Jadi memang ada suatu entitas bisnis sendiri yang disebut dengan entitas itu biasanya gitu juga punya reseptor S2 mal dan pada podositnya. Memang gejalanya ya berupa hematuri dan proteinuri. Karena memang itu yang juga terjadi dan gangguan pada tubulusnya. Biasanya memang kalau berat COVID-nya bisa sampai kidney injury atau yang bisa sampai fatal. Gitu. Jadi pada satu pasien yang kami dapatkan COVID nefropati itu memang kondisinya berat sekali saat itu dan akhirnya
Maaf, itu koinsiden saja atau memang ada evidence bahwa COVID-nya berhubungan dengan COVID-nya memang akan merusak tubulus proksimal dan podosit, dok. Itu yang akan kemudian menimbulkan gangguan pemulus pada akhirnya. Jadi hematurium terkena. Jadi itu yang terjadi pada COVID nefropati. Genetik masih belum bisa banyak diteliti, dok, untuk pasien-pasien COVID. Mestinya ada. baik. Jadi kenapa dia lebih susceptible untuk susceptible. Bagaimana? Sudah? Sudah, Prof. Terima kasih. Sekarang saya akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Ada banyak sekali pertanyaan ini, jadi mohon nanti dijawab semuanya. Yang pertama dari Dr. Ahmad Fahru Rosi, Yogyakarta. Ini pertanyaannya kelihatannya untuk Dr. Nini ya. Izin bertanya terkait tadi dikatakan bahwa nefrotik sindrom dapat menyebabkan glomerulonefritis primer maupun sekunder. Maksudnya hal tersebut bagaimana, G? Terima kasih, dokter. Langsung saya jawab. Sama jawab. Ya. Ya. Jadi glomerulonefritis maksudnya primer dan sekunder itu berdasarkan kausanya. Kalau yang dinamakan glomerulonefritis primer itu kausanya yang tidak diketahui dengan pasti, dan kemungkinan ini ada hubungannya dengan faktor genetik. Tetapi kalau glomerulonefritis yang sekunder, ini ada kausa tertentu, misalnya DNA post-streptokokal. Jadi sebelumnya itu terjadi infeksi, kemudian terjadi glomerulonefritis. Ini yang namanya sekunder. Kalau glomerulonefritis primer, misalnya sindrom nefrotik yang primer, itu kausanya sampai sekarang kita masih belum jelas. Mungkin ada faktor genetik, mungkin juga bukan. Tapi sindrom nefrotik sendiri ada yang primer, ada juga yang sekunder. Jadi ada sindrom nefrotik yang ada kausanya. Misalnya pasien dengan lupus yang tadi diceritakan oleh Dr. Rizky, itu salah satu manifestasi gejalanya, glomerulonefritisnya, itu bisa berupa sindrom nefrotik. Bisa juga akut nefritik, tergantung kerusakannya itu sejauh mana. Gitu. Jadi yang dimaksud primer sekunder biasanya dihubungkan dengan kausatif. Kalau tidak jelas kausanya disebut primer. Kalau ada kausa yang jelas yang mendasari daripada glomerulonefritis tersebut disebut sebagai glomerulonefritis sekunder. Saya kira demikian, Pak. Ya, baik. Ini juga dari Dr. Ahmad Fahru Rosi mengenai batasan proteinuria, hematuria untuk bisa diberikan methylprednisolone pulse itu bagaimana? Ya, saya lanjutkan lagi, sebab ada lagi satu lagi pertanyaan dari Dr. Ahmad Fahru Rosi, mungkin juga untuk Dr. Nini, mengenai komplement nefritik, bagaimana mekanismenya dan bagaimana hubungan pengaruh dan peran komplement dalam terapinya. Saya lanjutkan dulu ya, Prof, sebelum yang tadi beri atas untuk terapi. Jadi mengenai pengaruh komplement, di sini glomerulonefritis itu tidak selalu melibatkan komplement. Jadi ada glomerulonefritis, jadi cedera pada ginjal yang mempergunakan jalur komplement. Ada juga yang tidak. Jadi di sini tidak ada dengan beratnya, jadi tergantung dari disease-nya. Sebagai contoh kayak DNA post-streptokokal itu mempergunakan jalur komplement, sehingga kalau kita periksa tanda-tanda daripada komplement C3 itu biasanya terdapat penurunan. Namun yang tidak melibatkan jalur komplement, misalnya IgA nefropati,
PGA nefropati itu biasanya normokomplement. Jadi kalau kita periksa, komplemennya dia normal. Jadi dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan terjadinya nefritik atau nefrotik. Terjadinya nefritik itu tergantung beratnya cedera pada ginjalnya itu sampai sejauh mana. Kalau ginjalnya itu cedera, glomerular filtration barrier-nya itu rusak itu ya mungkin muncul semua gejalanya. Baik itu nefrotik maupun nefritik akan muncul semua. Jadi dalam hal ini komplement tidak berhubungan langsung dengan terjadinya nefritik. Kalau nefrotik itu hubungannya dengan beratnya cedera pada ginjalnya. Saya kira demikian kok yang bisa saya jelaskan. Batas. Ya baik. Ada satu lagi pertanyaan dari Dr. Ahmad Fahru Rosi ini. Yang mana? Berapa yang bebas itu? Mengenai batasan proteinuria maupun hematuria itu. Oh, batasan Dalam kadar berapa perlu dilakukan MP-Pulse. Menyesuaikan protokol. Pertama, kita harus menegakkan dulu. Ini suatu acute nefritik atau suatu sindrom nefrotik. Kalau sindrom nefrotik ya muncul sindromnya tersebut. Terdapat heavy proteinuria, biasanya itu lebih dari 40 mili per square meter per jam atau lebih sama dengan 50 mili per kilo per hari. Ada bengkak, ada hipoalbumin. Ya kalau ada sindromnya 3 itu kita katakan sebagai sindrom nefrotik. Kalau acute nefritik yaitu ada bengkak, hematuri, hipertensi, asutemi, ada oliguria. Mengenai kapan kita memberikan terapi suatu MP-Pulse itu tergantung daripada disease-nya. Jadi tidak bisa berpegangan, oh ini sindrom nefrotik harus diberi MP, tidak bisa demikian. Jadi tergantung dari disease-nya. Misalnya sindrom nefrotik yang sekunder karena lupus, yaitu biasanya kita, bukan biasanya, terapinya biasanya ya kita memberikan MP-Pulse. Tapi kalau sindrom nefrotik yang primer misalnya, kita tidak memberikan MP-Pulse. Biasanya kita mulai dengan standar terapi dengan prednison 2 mili per kilo per hari dan kita evaluasi selama 4-8 minggu bagaimana responnya. Saya kira demikian. Jadi kita tidak bisa berpegangan, oh kalau terima kasih. ini diberikan MP, tidak demikian. Ya, terima kasih. Ya, ini masih lanjut lagi dokter ini ya. Dari Dr. Mervin Tri Hadianto. Izin bertanya, bagaimana tata laksana pasien dengan gejala campuran sindroma nefrotik dan nefritik? Terima kasih banyak. Tata laksana. Saya, dokter saya. Ya, nefrotik nefritik sindrom ya, Bro. Jadi untuk tata laksana Nefrotik nefritik sindrom. jadi nomor 1 memang harus Riset, ya. Ya, Bro. Saya coba jawab. Jadi tata laksananya 1, menegakkan dulu, memastikan apakah ini memang murni suatu sindrom nefrotik saja atau ini merupakan sekunder nefrotik sindrom. Jadi kalau itu hanya sindrom nefrotik yang idiopatik dengan gambaran ada nefritiknya, itu prednison oral yang utama gitu. Kemudian juga evaluasi apakah memerlukan sparing agent atau tidak. Sementara untuk keluhan nefritiknya kita berikan terapi sesuai dengan suportifnya, Prof. Jadi kalau bengkak nanti diberikan diet rendah garam, kemudian apabila hipertensi kita diberikan antihipertensi, kemudian kalau memang dia ada hiperkolesterolemia bila tinggi sekali juga bisa dapat diberikan anti-dislipidemia. Tapi kalau misalkan ini suatu sindrom nefritik yang sindrom nefrotik sekunder, seperti yang tadi disebutkan Dr. Kiki, ini kalau misalkan ini lupus, ya kata laksananya jadi berubah menjadi lupus, metylprednisolone pulse, steroid oral, kemudian ada hidroksichloroquine, kemudian sparing agentnya pun juga bisa dengan immunosuppressive yang sudah dijelaskan tadi. Jadi memang ya harus dilakukan investigasi. Jadi tidak bisa hanya nefrotik nefritik sindrom begitu saja, tidak bisa. Jadi saya seperti gambaran kasus kami tadi, jadi bila ketemu nefrotik nefritik sindrom, kemudian apa investigasinya? Kita lakukan pemeriksaan serologis. Ternyata pemeriksaan serologis belum bisa langsung mengerucut pada suatu sekunder nefrotik sindrom karena lupus misalnya. Jadi akhirnya kita lebih dalam lagi melakukan renal biopsi. Tapi karena pasien ini sudah muncul dengan sindrom nefrotik, sudah dengan masif proteinuria, hipoalbumin, edema, dan
kita boleh memberikan prednison 2 mg per kilo sebagai tata laksana awalnya. Begitu, Prof. Saya tambahkan ya, Prof. Jadi seringkali kami mendapat konsultasi dari SPA daerah yang adalah work up-nya. Jadi yang disebutkan dokter Isya tadi. Jadi menentukan sindrom nefrotik itu yang paling penting aspeknya adalah work up. Itu yang seringkali mungkin tidak bisa dilakukan di daerah, sehingga indikasi rujukannya adalah terutama untuk work up sebetulnya. Nanti setelah sudah tegak diagnosisnya apa, baru nanti kita bisa menentukan protokol terapinya ke arah mana. Gitu. Jadi mungkin itu harus ditekankan. Jadi tata laksana itu tidak semata-mata memberikan obat, tapi harus tahu dulu penyakitnya apa, dan workup itu indikasi rujukan yang sering harus dilakukan sekarang. Terima kasih, Bro. Ya, baik. Betul sekali. Ini kemudian selanjutnya untuk Dokter Nini dari Nindya Arianti. 1. Mohon dapat dijelaskan bagaimana mekanisme kerusakan glomerulus filtration barrier, khususnya kerusakan polusi tadi, dengan manifestasi proteinuria dapat berlanjut menjadi kidney failure. Ya, jadi bagaimana itu hubungannya? Yang kedua, tadi dijelaskan eritrosit dalam tubulus menyebabkan stres oksidatif. Bagaimana dengan pengaruh protein di dalam tubulus? Apakah menginjus kerusakan atau harm pada tubulus juga? Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya mencoba menjawab. Jadi kerusakan pada glomerular filtration barrier itu terjadi karena suatu proses inflamasi. Jadi karena terjadi suatu proses inflamasi sehingga porus-porus yang harusnya dia itu tidak bisa dilewati oleh protein maupun eritrosit. Oleh karena terjadinya proses inflamasi, terjadi kerusakan dari komponen daripada glomerular filtration barrier itu, baik itu kerusakannya mungkin pada podositnya atau pada endotelnya atau pada basal membrannya, sehingga saringan ini sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu yang menyebabkan terjadinya proteinuri maupun terjadinya hematuri. Nah, bagaimana proteinuri maupun hematuri bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang proteinuri ini momok ini buat dokter-dokter ginjal itu, kalau sudah terjadi proteinuri saya khawatir, waduh ini nanti leading ke CKD, nanti ke end stage. Bagaimana proteinuri bisa menyebabkan CKD? Protein tadi yang seharusnya tidak keluar dari glomerulus itu dia lolos keluar, dan dari glomerulus dia masuk ke tubulus. Di dalam tubulus protein ini secara endositosis akan masuk di tubulus proximalis. Nah, di dalam tubulus proximalis inilah kemudian protein ini akan memicu inflamasi proses, termasuk memicu TGF-beta dan sebagainya, suatu faktor, sehingga lama-lama di interstisial dari tubulus itu akan terjadi fibrotik, akan terjadi jaringan-jaringan kolagen yang menumpuk di sana. Nah, itulah yang nanti akan lama-lama akan selain merusak tubulus, juga akhirnya bisa juga merusak daripada glomerulusnya. Nah, kalau sudah terjadi fibrotik, ini sudah menjadi namanya CKD, karena sudah cacat ginjalnya. Dan demikian juga eritrosit. Dulu, waktu saya masih belajar 20 tahun yang lalu, itu sudah tertanam di benak saya eritrosit itu benign. Tapi ternyata beberapa tahun terakhir itu terbukti bahwa eritrosit pun itu keluar karena kerusakan daripada glomerular filtration barrier. Dan eritrosit yang keluar ke dalam dari glomerulus masuk ke tubulus, ini kan kalau, maaf saya diketahui Dr. Tony tadi saya bilang eritrositnya berowok glomerulus ya, saya nggak tahu istilahnya bahasa Indonesia. Jadi, maksudnya eritrosit di dalam lumen pembuluh darah keluar dari glomerulus itu kan ya karena masuk ya tadi berowok tadi, jadi eritrositnya jadi terpecah gitu, sehingga akan keluar hemoglobin Hem maupun zat besi. Nah, ini di dalam tubulus baik Hem atau hemoglobin atau Fe ini di dalam tubulus dia akan ditangkap oleh reseptornya, oleh TLR, lupa saya TLR berapa gitu, dan yang hemoglobin akan masuk melalui reseptornya itu bilin namanya. Nah, di dalam tubulus inilah akan mencetuskan suatu reaksi yang disebut oxidative stress. Nah, dari oxidative stress inilah nanti akan merangsang NF-kB dan sebagainya,
Di mana NFKB inilah yang akan masuk ke dalam inti daripada tubulus yang menyebabkan kerusakan daripada inti tersebut karena oxidative stress bersifat sitotoksik. Sehingga dari keluarnya eritrosit sendiri ini akhirnya bisa menyebabkan terjadinya kerusakan daripada sel yang akhirnya menjadi CKD. Jadi kalau dulu dianggap hematuri itu benign, kalau sekarang sudah tidak lagi. Nah, kalau terjadi hematuri, mohon teman-teman memahami hematuri ini asalnya dari mana? Apakah dia keluar dari tubulus, apakah dari glomerulus? Karena ini tata laksananya berbeda. Kalau glomerulus kita memikirkan kemungkinan suatu glomerulonefritis. Kalau tubulus, ya kita memikirkan kelainan-kelainan daripada tubulus, ya tata laksananya saya kira berbeda. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nini. Ya. Ini sekarang pertanyaan untuk Dr. Risa ya. Dari Dr. Hanum Ferdian. Mohon izin bertanya Dr. Risa. 1. Bagaimana tata laksana pada pasien sindrom nefrotik yang sudah mendapat siklofosfamid, kemudian terjadi efek samping hiperglikemi? Yang kedua, kapan memulai pemberian obat untuk hiperkolesterolnya? Terima kasih. MP Puls. Baik. Siklofosfamid ya, Prof? Ya, siklofosfamid. Ya, sebenarnya kalau adverse effect-nya dari siklofosfamid itu tidak pernah disebutkan hiperglikemi, dan pengalaman kami pun di sini tidak pernah ada yang hiperglikemi. Yang sering ya depresi susun tulang, kemudian bladder cystitis, kemudian anaknya biasanya mual-mual atau alopecia gitu, Prof. Tapi kalau memang terjadi suatu hiperglikemi ya mestinya harusnya di work up gitu. Apakah memang induce dari siklofosfamidnya sendiri atau memang si pasien ini punya dasar untuk terjadi mungkin bakat untuk arah hiperglikemi atau diabetes gitu, Prof. Kalau pengalaman kami yang sering adalah induced lateral prednisolone pulse itu terjadi hiperglikemi. Itu kebetulan kita juga sudah melakukan penelitian dan dengan divisi endokrinologi memang mendapatkan tata laksana metformin gitu, untuk evaluasinya gitu. Dan beberapa kasus juga ada yang sindrom nefrotik yang hanya dengan prednisone oral juga ada yang menjadi diabetes gitu. Tapi kalau siklofosfamid, mohon maaf Dr. Hanum, sampai sekarang kami belum pernah dapat kasus untuk seperti itu. Tapi kalau sekedar saran, kalau memang terjadi mungkin bisa dibongkar saja gitu. Gitu, Prof. Ya baik, ini dilanjutkan lagi untuk Dr. Risa dari Dr. Nindya Arianti mengenai TB ya. Bagaimana ketentuan melakukan pemeriksaan mampu tes sebelum pasien sindrom nefrotik memulai terapi steroid? Jika hasilnya negatif, bagaimana pemberian profilaksis TB, misalnya dengan isoniazid pada pasien sindrom nefrotik dalam terapi steroid? Baik, terima kasih, Prof. Seperti yang disebutkan tadi bahwa infeksi memang harus diatasi dulu kalau memang ada. Gitu. Jadi workup untuk tuberkulosis untuk daerah endemik seperti Indonesia memang harus dilakukan sebelum memulai tata laksana steroid pada pasien sindrom nefrotik. Apabila memang hasilnya negatif, saya rasa belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa perlu diberikan profilaksis INH pada kasus sindrom nefrotik. Tapi kalau memang positif, itu akan diberikan bersamaan dengan tata laksana TB-nya juga harus dilakukan bersamaan dengan tata laksana sindrom nefrotiknya supaya tidak saling memperberat, gitu, Prof. Ya, satu lagi pertanyaan untuk Dr. Risa dari Dr. Hati Asik. Bagaimana terapi steroid jangka panjang pada sindrom nefrotik relapse sering? Apakah dokter anak umum boleh melakukan terapi steroid jangka panjang tersebut? Ya boleh lah. Bisa. Kompetensinya tidak. Ya, untuk sindrom nefrotik yang dengan pemberian kortikosteroid jangka panjang, rasanya memang dikonsulkan ke polinefro saja, Dok, gitu, karena evaluasinya juga banyak, kemudian pairing agentnya rasanya juga nggak ada ya, Dok, kalau di daerah gitu. Jadi tetap akan kembali ke
rasanya dirujuk saja ke Dr. Sutomo. Kemudian juga tadi teman dalam ini berkaitan dengan kompetensi rasanya gitu. Jadi kalau yang frequent relapse dependent steroid atau resistant steroid memang sudah indikasi untuk memungkinkan, bila memungkinkan dirujuk aja. Gitu Ya, baik. Selanjutnya untuk Dr. Rizky, ya, dari Dr. Natalia Kristanti Nugrahini. Mohon izin bertanya, Dr. Rizky, pada rumah sakit dengan limited resources, selain manifestasi klinis, minimal pemeriksaan imunologi apa yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnostik lupus? Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi Dr. Natalia dulu alumni kami ya. Kalau untuk bertahap, memang sebetulnya yang kita perlukan adalah yang bisa memenuhi kriteria strict tadi kalau untuk lupus, memang curiganya ke arah sana. Jadi paling minimal C3, kalau bisa ada C4, kalau bisa lagi anates, kalau bisa lagi anti-DNA, kalau bisa lagi Cowes. Ya, jadi itu sesuaikan aja sama kriteria SLIC yang imunologi kriteria itu, tapi minimal kalau bisa C3. Karena kalau lupus itu memang seperti tadi Dr. ini bilang, itu melalui jalur komplement. Jadi kalau kasusnya lupus, C3-nya pasti rendah. Kalau C3 tidak rendah, kemungkinan besar bukan lupus. Jadi yang paling minimal kalau bisa C3, dan kalau bisa dilengkapi lagi ya minimal C3, C4, ANA. Kalau bisa 4, C3, C4, ANA, anti-DNA. Itu yang paling minimal, yang perlu kita pastikan konfirmasi lupus. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi untuk Dr. Rizky ya. Ini saya kira pertanyaan terakhir aja ya. Karena waktu sudah melebihi jauh dari waktu yang telah ditentukan. Dan pertanyaan masih nanti bisa coba konsultasi pribadi saja, japri-japrian atau apa. Ini dari Dr. Regi Harapan Baringin untuk Dr. Rizky. Mohon konsul untuk nefritis lupus sampai berapa lama pemberian prednison dan MMS-nya, karena saya sedang memiliki pasien nefritis lupus relapse dan sudah saya beri prednison 6 minggu, 2 mg per kilogram berat badan, dan MMF 2 minggu, tapi masih protein positif 3. Moga silakan. Terima kasih, Bro. Jadi kalau memang sudah tegak ini suatu kasus lupus nefritis dan kemudian juga sudah tegak bahwa memang terjadi flare itu memang ada kriterianya ya, kekambuhannya. Kita biasanya menggunakan SLA Disease Activity Index, SLADI. Kalau di atas 3 atau 5 itu sudah dianggap flare, dan kalau flare-nya berat itu juga terapinya pasti harus lebih agresif. Jadi kalau pada protokol kami, baik pada pasien yang serangan pertama atau yang kambuh, flare pada lupus, protokolnya agresif. Kita menggunakan methylprednisolone pulse untuk steroidnya. Karena lupus itu harus segera di bom gitu ya istilahnya ya. Kalau cuma kita berikan steroid dosis rendah dan oral dan tidak adekuat untuk bisa menekan produksi dari autoantibody sistem imunnya, maka tidak akan segera membaik. Padahal proteinuri itu yang segera harus kita kendalikan. Gitu. Jadi memang kita yakin ini suatu flare, ya harus reinduksi. Jadi harus diberikan methyl pulse lagi 3 sampai 6 kali lagi dengan MMF. Sampai kapan diberikan prednison pada seorang pasien lupus nefritis? Itu protokolnya bisa bertahun-tahun memang. Jadi tergantung kondisinya. Pada protokol yang reguler itu kita berikan 6 kali methylprednisolone dengan maintenance-nya presiden oral selama 3 sampai 6 bulan. Kemudian bila kita menggunakan CPA, maka siklosporamidnya malah harus tetap diberikan sampai 2 tahun akhirnya total durasinya. Bila kita menggunakan MMF atau Myfortic, maka bisa kita turunkan pelan-pelan prednisonnya. Jadi pertama diturunkan tentunya prednisonnya. MMF atau Myforticnya dipertahankan sampai pada saatnya nanti prednisonnya mungkin bisa off. Ini agak jarang terjadi pasien lupus yang bisa off prednison sama sekali. Tapi pada beberapa pasien kita sudah punya 2 atau 3 pasien yang bisa off prednison dan kondisinya cukup baik, dipertahankan dengan MMF atau Myfortic. Jadi yang penting adalah mempertahankan prednison ini serendah mungkin dan sebentar mungkin durasinya. Tapi tidak ada protokol pasti sekian lamanya tidak ada. Jadi tergantung kondisinya. Karena lupus itu biasanya naik turun. Sudah remisi, nanti dia pada suatu kondisi dia stres lagi, misalnya ulangan di sekolah ujian atau stres apa yang lain, flare lagi. Jadi hampir tidak mungkin untuk lepas prednison sama sekali. Cuma kita harus pastikan kalau bisa dosisnya serendah mungkin dan tidak terlalu lama durasinya, yang dosis tingginya. Tapi kalau udah flare pertama,
reinduksi. Itu yang harus ini memang di protokol yang kita lakukan 10 tahun terakhir ini dengan high dose steroid ini memang betul-betul terjadi perubahan outcome. Kalau dulu kita lakukan juga dengan oral-oral gitu aja, penisan oral gitu. Ya biasanya tidak bertahan lama, jadi kita tidak sampai bisa transfer ke penyakit dalam. Tapi sekarang dengan high dose steroid yang dosis tinggi dan kita lakukan dengan ketat, kita sudah bisa melakukan transfer pasien. Jadi outcome-nya bisa survival-nya lebih baik. Tapi tentunya dengan protokol yang ketat. Demikian toh. Baik, terima kasih Dr. Kiki, Dr. Risa, Dr. Nini, para pembicara yang hari ini sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik sekali. Meskipun beliau-beliau ini muda usia, tapi tua dalam pengalaman. Terima kasih banyak. Jadi, secara kesimpulan, saya ingin menyampaikan singkat saja, bahwa yang kita bicara hari ini adalah kelainan lulus, yang sangat menakutkan pada banyak pasien-pasien dan orang tua pasien. Karena gejala sangat jelas sekali. Yang proteinuria, yang hematuria, dan lain sebagainya. Dan kelainan gelembung ini juga banyak menyebabkan gangguan imunologi. Beda dengan kelainan tubulus. Mungkin orang tua pasien tidak aware kalau putranya mempunyai kelainan pada tubulusnya, tidak seperti pada kelainan tubulus. Saya kira demikian. Jadi pada intinya kelainan tubulus adalah kelainan filtrasi. Baik, itu saja yang kita bisa sampaikan. Maka dengan berakhirnya acara hari ini, saya ingin sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada para audiens yang telah berkenan mengikuti sampai akhir. Karena tanpa audiens ya kita tidak bisa mengadakan acara ini. Dan kemudian yang kedua, juga kepada para pembicara. Tanpa pembicara ya tidak bisa saya muncul di sini. Kemudian juga pada Bapak Kepala Departemen Kesehatan Anak. Tanpa izin beliau ya tidak bisa berlangsung. Dan akhirnya juga saya ingin menyampaikan terima kasih besar-besarnya atas segala bantuan dan partisipasi dari Novartis yang telah juga melancarkan acara ini. Saya kira demikian, saya sampaikan kembalikan pada MC dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di acara simposium online siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, pada Prof. Saifullah Nur sebagai moderator, dan yang paling penting kepada Prof dan Dokter peserta simposium kali ini yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu bermanfaat yang kita dapat aplikasikan dalam sehari-hari. Profesor dan dokter yang kami hormati, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara kali ini terdapat kekurangan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dapat jumpa kembali pada acara-acara simposium berikutnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meu, o tempo